Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Ardiansyah ya di sini di YouTube saya. Kali ini saya akan membahas mengenai suatu hal yang ingin saya bahas ya. Antara lain adalah judulnya. Judulnya ialah bagaimana cara agar cewek bisa bermain sepak bola. Bagaimana cara agar cewek bisa bermain sepak bola. Kenapa saya berpikiran judul ini? Karena saya ingin agar sepak bola itu juga bisa dilaksanakan oleh cewek ya. Dalam hal ini perempuan, karena saya lihat sepak bola ini terlalu identik dengan kaum laki-laki. Maka saya ingin agar cewek bisa bermain sepak bola. Maka diharapkan dengan segala kritik dan saran dari saya ini, maka dapat membuat cewek bisa mulai setelah mendengarkan ceramah saya ini agar bisa bermain sepak bola. Ya, apa saja tips-tipsnya? Ya, kita mulai saja. Sebelumnya, ya, saya ingin agar cewek ini tidak putus asa dan mendengarkan dengan seksama ya. Bagi yang niat. Kalau yang nggak niat, diniatin dong. Oke. Mungkin ini podcast. Mungkin ini YouTube saya lucu ya, nggak. Saya coba membawakannya dengan agak melo ya, karena kayaknya kalau terlalu serius subscribernya kurang. Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita ingatkan judulnya. Judulnya ialah bagaimana cara agar cewek bisa bermain sepak bola. Iya. Oke. Yang pertama ialah jadi cewek itu butuh tentu adalah tenaga ya. Karena secara tidak kita sadari bahwa tenaga cewek ini tidak sebesar tenaga dari kaum laki-laki. Maka dibutuhkan suatu penyesuaian bagi cewek agar tenaga mereka paling tidak bisa menyamai laki-laki. Oh, tidak. Maksud saya paling tidak mendekati laki-laki. Semendekat apa ya, kita tidak bisa menarget. Yang penting mereka ada ada niat untuk menambah tenaganya itu ya. Nah, yang pertama ialah kita harus suruh cewek itu untuk enaknya ya, karena cewek ini biasanya agak lemah ya di itu fisiknya. Maksud saya stamina, bukan fisik. Staminanya agak lemah mereka. Kita suruh aja mereka untuk lari ya, lari pagi misalnya. Kan mereka cewek itu biasanya bangun pagi ya, kan masak misalnya gitu. Atau mungkin biasanya bantu mama di dapur. Itu mungkin sebelum mereka membantu, mereka bisa bangun pagi terus lari pagi. Kalau misal nggak kejadian, bisa lari di malam hari. Pastikan nggak ada orang, kipas angin dinyalakan, terus apalagi ya, sampai lupa saya. Moga lucu. Terus ya pokoknya intinya mereka harus bisa lari itu, karena lari itu penting sekali untuk semuanya. Laki-laki pun juga lari. Ya lari sebisanya ya. Saya nggak penting sekuat apa, yang penting itu ada kemauan dulu. Nah itu dicatat dulu. Yang pertama itu lari dari kenyataan, enggak lari doang. Terus yang kedua, ini sepak bola ini memang olahraga fisik, banyak benturan. Cuma cewek ini benturannya perlu kita lihat lagi. Mana ya?
Oh ya, oke. Cewek ini kita menuju di sepak bolanya ya. Berarti cewek itu butuh yang namanya penyesuaian saat sepak bola. Kalau di kasus laki-laki sepak bola, mereka menggunakan bagian tubuh saat sepak bola. Misalnya pakai apa namanya nih? Apa sih? Lupa. Bahu, nah tuh bahu tuh. Biasanya cowok pakai bahu nih ya, buat nenggor, apa bahasa Indonesia ya. Nenggor itu nenggor kok ya, menenggor, nah itu susah. Pokoknya itu mereka itu loh gini ya, gini, nah itu pokoknya mereka tuh menenggor. Nah, pokoknya menenggor itu cowok biasanya pakai itu karena mereka melindungi bola, atau biasanya mereka juga ada melompat pakai kepala ya, rambut pakai kepala ini nih. Nah itu mereka menyundul. Nah itu biasanya digunakan karena tidak melulu soal kaki. Nah makanya dibutuhkan anggota tubuh lain untuk melindungi diri gitu. Untuk cewek apa yang harus dilakukan ya, penyesuaian. Kan mereka awal ya, tentu sulit untuk menyesuaikan menenggor dengan bahu, menyundul dengan kepala. Itu agak sulit. Maka saya sarankan mereka menggunakan apa ini? Tangan ya. Tangan. Jadi posisikan seperti ini. Nah, saat kalian itu membawa bola, tangan kalian gini kan. Majukan gini. Nah, tuh ya. Itu misalnya lawan di depan kalian mau merebut bola, gini kan. Itu nggak pelanggaran, asal kalian nggak nampol ya. Pokoknya jangan ditampol. Pasif aja. Itu bisa menjadi pertahanan ya. Karena itu bisa menambah respon di otot kita, karena kita jadi lebih punya waktu untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan setelah kita melakukan gerakan tangan seperti ini. Tuh bisa melindungi bola dari kita, karena kalau cewek nggak menggunakan kuda-kuda kayak gini tuh sulit, nanti bolanya bisa kerebut. Terus itu kedua, jadi posisikan tangan maju seperti ini ya, catat itu poin kedua. Terus poin ketiganya adalah apa ya, itu juga menyangkut poin 2, cuma beda judulnya, yakni adalah lupa saya, astagfirullahaladzim. Nah ya, ialah adalah itu posisi condong badan. Nah, yang ketiga ini posisi condong badan. Jadi cewek itu kalau sepak bola biasanya ya condongnya tuh bagian badannya itu ke belakang gini. Kalau cowok agak gimana ya, agak ke depan itu, agak ke depan gini. Jadi kalau cewek gini, agak ke belakang itu mungkin refleks aja, padahal yang betul itu ke depan gini. Nanti kenapa? Karena jadi posisi badan itu berpengaruh terhadap permainan sepak bola. Jadi kalau bisa itu cewek ya, yang betul itu condong badan kalian itu ke depan, sehingga akan membuat kalian itu lebih kuat dalam penguasaan bola ya. Jadi itu dicatat poin ketiga, condong badan. Terus poin terakhir yang juga tidak penting, salah. Poin keempat yang juga tidak kalah penting ialah, saya pause dulu mikir ya. Poin yang tidak kalah penting yang keempat ialah gimana ya ngomongnya ya, oke. Yang penting, yang tidak kalah penting dari poin keempat ini, tolong dicatat ya, ialah kalau bisa jangan gemuk-gemuk, karena sepak bola itu menyoal manipulasi ruang dan waktu. Jadi kalau kita terlalu gemuk nanti semakin lambat dalam memanipulasi ruang dan waktu.
ya. Kalau bisa ya badan yang ada. Kalau misal kalian gemuk nggak apa-apa, tetap main bola, yang penting itu kemauan. Tapi kalau kalian bisa mengkuruskan badan lagi, itu semakin baik untuk sepak bola kalian ya. Karena kalau kalian agak kurusan gitu, semakin maju, semakin mantap. Nanti kalian bisa mencetak gol itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga amal ibadah, lambiar, maaf. Jadi semoga apa yang saya sampaikan 4 poin ini dapat dilaksanakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.